Saya Sulistiawati Irianto, guru besar dalam bidang antropologi hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya juga mengajar mata kuliah gender dan hukum. Kali ini saya ingin menguraikan tentang perspektif gender dalam perlindungan hak mereka yang terkena HIV/AIDS dan keluarganya. Saya ingin menjelaskan konsep-konsep utama yang penting bagi para pendamping untuk bisa memberikan layanan-layanan terbaik bagi mereka. Mengapa seseorang disebut laki-laki atau perempuan? Ketika seorang bayi lahir, kita bisa melihat dari ciri-ciri ketubuhan atau ciri-ciri biologisnya, sehingga kita bisa menyebut dia sebagai laki-laki atau perempuan. Dan ciri-ciri ini hampir tidak bisa dirubah atau dapat dikatakan sebagai given. Oleh karena itu sifatnya kodrati, ya, menjadi perempuan dan laki-laki itu adalah jenis kelamin berdasarkan ciri biologisnya. Kemudian apa bedanya dengan gender? Kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu, kemudian masyarakat, komunitas, keluarga melekatkan sejumlah peran-peran, norma-norma, nilai-nilai yang diharapkan akan dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Dan inilah yang dikatakan sebagai gender. Jadi gender itu adalah konstruksi sosial budaya buatan manusia, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang dilekatkan kepada ciri-ciri biologis yang berbeda itu sebagai laki-laki dan perempuan. Maka konstruksi ini juga bisa berubah sepanjang waktu dan ketika ruangnya berbeda-beda. Sepanjang waktu artinya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pada masa yang lalu hari ini bisa berubah gitu. Kemudian kalau secara ruang, gendernya orang Papua, orang Sunda, orang Minang, orang Batak bisa berbeda. Apa yang boleh dan tidak boleh di kelompok-kelompok etnik yang berbeda itu juga berbeda. Kemudian oleh karena juga gender itu adalah buatan budaya, bentukan budaya, maka juga bisa diubah oleh hukum. Misalnya pada masa yang lalu ada kebiasaan di Papua, perempuan yang kehilangan anggota keluarganya itu harus memotong jari tangannya. Sehingga saya pernah menemukan ada etnografika foto yang memperlihatkan seorang perempuan Papua habis jarinya. Itu diubah oleh pemerintah Belanda, dilarang, tidak boleh. Lalu juga kebiasaan sati di Bali, di mana ketika suaminya meninggal dan harus ngaben, dibakar, istrinya harus ikut menceburkan diri ke dalam api dan itu dilarang pada masa pemerintahan Belanda. Gender juga bisa berbeda berdasarkan kelas, status sosial, kelompok ekonomi. Apa yang pantas atau dianggap pantas dilakukan oleh perempuan dan laki-laki di strata yang lebih tinggi itu bisa berbeda dengan di strata yang lebih rendah. Misalnya akan dianggap tabu apabila anak orang kaya itu berada di pasar dengan pakaian yang biasa gitu ya, atau perempuan dari keraton berada di jalan-jalan seperti itu ya. Tetapi untuk perempuan dari kelompok miskin itu biasa sekali mereka berjualan di pasar, berpakaian seadanya, dengan bahasa-bahasa ngoko ya, kalau di Jawa kan seperti itu. Jadi memang gender itu betul-betul mencerminkan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Apakah anak perempuan itu? Itu pertanyaan yang menjadi sangat penting ya, terutama kalau kita mau merumuskan hukum, supaya hukum itu bisa mengakomodasi pengalaman dan realitas perempuan. Anak perempuan atau perempuan dewasa itu bukan identitas yang tunggal dan seragam. Ada banyak sekali perempuan.
secara ras, nationality, etnisitas, kelas, agama, tingkat pendidikan. Nah, mereka punya pengalaman dan realitas yang berbeda. Dan keberagaman perempuan ini juga bisa berdampak terhadap keragaman akses mereka untuk mendapatkan hak atau akses pendidikan, kesehatan, hukum, ya. Jadi perempuan dari kelompok miskin, kelompok rentan, kelompok marginal, kelompok yang tidak diuntungkan itu berbeda dengan perempuan yang relatif tidak mengalami diskriminasi karena berasal dari kategori-kategori sosial yang lebih tinggi. Dan di dalam kita membicarakan soal akses keadilan, maka di situ ada persoalan harus mengutamakan perempuan dari kelompok yang rentan tadi. Bagaimana kita bisa membuat upaya-upaya afirmasi kepada para perempuan ini, memberi mereka beasiswa, memberi mereka berbagai program latihan, ya. Ini sangat penting karena misalnya buruh migran Indonesia ada berjuta-juta di luar negeri, itu adalah mereka yang tidak berpendidikan, tidak lebih dari SD atau banyak yang tidak tamat SD. Nah, kepada perempuan semacam ini harusnya diberikan berbagai macam upaya atau kegiatan yang sifatnya afirmatif. Sekarang saya akan menjelaskan tentang budaya patriarki. Budaya atau kebudayaan itu banyak sekali definisinya, mungkin ada 1000, tetapi saya standing pada pengertian kebudayaan sebagai sistem berpikir, sistem berpengetahuan, pola hidup, ya. Mengapa orang membutuhkan kebudayaan? Karena kan manusia itu memiliki sejumlah kebutuhan, dan untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya, ia harus memiliki sistem pengetahuan. Nah, budaya patriarki itu adalah sistem berpikir yang berpusat pada laki-laki. Orientasi cara berpikir ini diutamakan, dilekatkan kepada nilai-nilai dan cara pandang laki-laki saja. Dalam hal ini, nilai-nilai perempuan, pengetahuan dan pengalaman perempuan itu diabaikan. Jadi seperti tidak dihitung, seperti tidak ada. Yang berlaku hanyalah nilai-nilai dan orientasi cara pandang laki-laki saja. Tujuannya adalah mengontrol masyarakat supaya dominasi dan privilege dari laki-laki ini tetap berlangsung, gitu. Nah, apa kaitannya dengan budaya yang bisa kita lihat ada dalam sistem kekerabatan? Di Nusantara ini bisa kita temui ada sistem kekerabatan patrilineal di mana garis keturunan dan garis waris dihitung dari ayah, seperti masyarakat Batak, Bali, Lombok, dan banyak di Indonesia Timur, ya. Chinese Indonesian itu juga termasuk. Ada sistem kekerabatan matrilineal di mana garis keturunan dan waris dihitung dari garis ibu. Lalu satu lagi adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental seperti orang Jawa dan orang Sunda. Boleh dari ibu atau dari ayah, keduanya, ya. Budaya patriarki ini ada di semua sistem kekerabatan itu. Dan tentu saja ini bukan hanya Indonesia, kita bisa melihat budaya patriarki juga ada di anut oleh bangsa-bangsa lain, ya. Sekarang tentang relasi kuasa. Apa itu? Konstruksi sosial budaya itu juga menetapkan laki-laki ada di mana posisinya, perempuan ada di mana. Nah, pada umumnya relasi kuasa itu menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, sehingga laki-laki memiliki posisi tawar lebih tinggi dan perempuan lebih rendah. Kalau kita lihat di rumah, siapa yang lebih berkuasa antara suami dan istri? Itu kemungkinannya adalah laki-laki, ya. Tetapi tentu saja dalam hal yang ada di dapur, sebagaimana distereotipkan, perempuan lebih memiliki kuasa barangkali, ya. Tetapi untuk pengambilan keputusan penting dalam keluarga itu, kemungkinannya ayah lebih menentukan. Lalu kalau kita lihat antara ayah dan anak, siapa yang kuasanya lebih tinggi? Ayah.
Tapi kalau kita lihat lagi antara ibu dan anak, ibu. Jadi sebenarnya teori-teori studi perempuan hari ini itu bisa bergeser kalau melihat siapa yang lebih berkuasa ya. Tetapi pada umumnya dalam studi perempuan untuk kuliah-kuliah yang awal itu dijelaskannya secara demikian. Pada umumnya laki-laki diposisikan lebih tinggi daripada perempuan. Nah, akibat dari posisi yang berbeda ini, posisi tawar juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, apabila seseorang memiliki kuasa lebih tinggi daripada yang lainnya, dia sangat potensial bisa melakukan subordinasi, diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap orang lain yang tidak memiliki kuasa setara dengan dia atau bahkan tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Yang akan saya jelaskan berikutnya adalah soal kesetaraan gender. Bagaimana bisa menyeimbangkan antara relasi kuasa yang berbeda itu dengan segala implikasinya supaya bisa disetarakan, supaya setiap orang, laki-laki dan perempuan seperti diamanatkan oleh konstitusi itu bisa memiliki kedudukan setara ya. Nah, ini diperlukan tindakan-tindakan afirmasi, banyak sekali contohnya seperti yang dilakukan di dalam undang-undang politik parlemen. Ada kuota 30% perempuan di sana. Mengapa harus dibuat semacam itu? Karena kalau tidak ada kuota, maka tidak akan pernah ada keterwakilan perempuan yang memadai. Padahal produk legislasi, segala macam kebijakan itu harus juga mengakomodasi kebutuhan perempuan, ya. Terutama kebijakan anggaran. Harus tersedia alokasi anggaran yang cukup bagi perempuan yang mengalami kemiskinan, lalu anak-anak balita, bayi-bayi, ya, kemudian juga memberi beasiswa kepada anak-anak perempuan dari kelompok miskin karena ketika keluarga itu harus memutuskan siapa yang disekolahkan, biasanya karena cara berpikir gender itu mereka akan mengutamakan laki-laki. Jadi perempuan yang pintar itu tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Nah, kenapa 30%? Itu adalah survei dari PBB. Dan memang sudah terlihat bahwa di negara-negara yang memberlakukan kuota perempuan di parlemen itu menjadi negara-negara yang maju karena mereka bisa lebih melihat secara sensitif ya bahwa perempuan itu membutuhkan perhatian di dalam perumusan kebijakan dan legislasi. Namun hari ini kita juga bisa melihat bahwa teori-teori dalam studi perempuan itu mengalami pergeseran-pergeseran juga. Perempuan mengalami diskriminasi, subordinasi itu bukan karena dia sebagai perempuan, melainkan juga embedded dengan dia berasal dari mana, ras mana, nationality-nya mana, etnisitas, kelompok agama, lalu juga yang paling signifikan saya kira adalah kelompok status sosialnya mana, orang kaya atau orang miskin. Kalau perempuan berasal dari kelompok-kelompok yang kaya dan ayahnya memiliki kuasa, itu relatively kurang mengalami potensi didiskriminasi dibandingkan perempuan miskin. Apa sajakah bentuk-bentuk perlakuan negatif terhadap perempuan? Pertama itu subordinasi terhadap perempuan bisa berada di ruang privat. Misalnya Indonesia itu nomor 7 di dunia di dalam hal angka perkawinan anak yang tinggi sekali. Jadi secara statistik itu di dalam 7 perkawinan maka 1 perempuan atau pengantin perempuannya itu adalah anak-anak yang umurnya belum 18 tahun, bahkan belum 15 tahun. Di sini bisa kita lihat adanya perkawinan paksa karena berbagai alasan. Karena kemiskinan orang tuanya sehingga dia ingin cepat-cepat melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak perempuan itu,
atau juga karena desakan-desakan budaya, merasa malu kalau anaknya belum dilamar. Kemudian juga ada tradisi-tradisi melarikan anak gadis, atau di Sumba misalnya ada kawin tangkap. Jadi perempuan siapapun berada di jalan, dia bisa ditangkap oleh seorang laki-laki, kemudian dilakukan kemungkinan pelecehan seksual, dan orang tuanya harus membolehkan anak itu dikawin oleh laki-laki itu. Kemudian juga subordinasi di ruang privat ini bisa dalam bentuk istri yang dibatasi ruang geraknya oleh suami, padahal si istri ini sarjana, ya, orang tuanya sudah menyekolahkan dia, tetapi tiba-tiba setelah kawin suaminya bilang, kamu tinggal di rumah aja. Lain ceritanya kalau istri itu memang dengan kehendaknya sendiri, aku tinggal di rumah karena aku ingin mengurusi anak-anakku yang masih kecil. Nanti kalau dia besar baru saya kerja, itu lain. Yang tidak boleh adalah melarang sebenarnya, ya. Jadi harus ada konsen dari seorang perempuan, seorang istri, apakah dia mau tinggal di rumah atau keluar rumah. Banyak sekali kita melihat bahwa perempuan kurang didengarkan suara dan pengalamannya dalam proses-proses pengambilan keputusan dari tingkat nasional, provinsi, kecamatan, sampai desa. Gitu. Lihat saja contohnya misalnya program dana desa, yang setiap desa itu mendapatkan 1 miliar, ya. Bisa kita lakukan penelitian apakah alokasi dana desa itu diperuntukkan untuk mendorong kesehatan perempuan, pendidikan perempuan di desa-desa. Kita bisa cek, ya. Nah, itu subordinasi di ruang publik. Kita juga bisa belajar tentang diskriminasi itu apa, ya. Ada CEDAW Convention, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Di situ dinyatakan bahwa diskriminasi itu artinya pembedaan, pembatasan, pengucilan hanya karena seseorang itu adalah perempuan, yang mengakibatkan dia tidak diajak di dalam berbagai kegiatan pembangunan, tidak diajak untuk ikut di dalam merencanakan, melaksanakan, memonitornya. Kemudian dia juga tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan itu. Yang paling ekstrim itu adalah dalam bentuk kekerasan, ya. Kekerasan fisik, psikis, verbal. Nah, hari-hari ini masyarakat Indonesia sangat terlibat di dalam perbincangan tentang kekerasan seksual. Komnas Perempuan misalnya menemukan melalui laporan-laporan yang mereka susun setiap tahun, diperbaharui setiap tahun, itu di antara kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan hampir 500.000 tahun 2019. Tentu saja yang dilaporkan jauh lebih sedikit daripada yang tidak dilaporkan, dan di antaranya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu ada di ranah domestik, ada di ranah publik, dan yang lebih banyak ada di ranah domestik, ya, hampir 7.000. Dan di situ mengejutkan atau tidak mengejutkan bagi kami yang belajar studi perempuan, pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya melindungi korban. Bisa ayah, paman, kakak, kakek, keponakan, tetangga, bahkan guru agama juga. Itu semuanya adalah pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan, atau bisa perempuan juga, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana bentuk perlakuan negatif terhadap perempuan dan anak itu bisa dalam bentuk hubungan-hubungan antara warga negara dan negara. Label negatif bisa dilakukan oleh hukum di dalam dia memosisikan perempuan. Contohnya adalah setelah Indonesia itu memiliki undang-undang tentang otonomi daerah, maka daerah-daerah itu sangat leluasa membuat perda-perdanya. Komnas Perempuan menemukan ada 421 perda di seluruh Indonesia yang sangat merugikan perempuan. Karena perda-perda itu yang seharusnya berisi bagaimana memberdayakan perempuan, membangkitkan kekuatan lokal,
memberdayakan secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, harusnya seperti itu, tapi yang mereka lakukan adalah mengatur bagaimana perempuan harus pakai baju. Bajunya harus seperti apa. Kemudian juga mengatur jam berapa perempuan boleh keluar rumah, ya. Misalnya Perda Tangerang. Sejak perda itu diberlakukan, larangan keluar malam bagi perempuan di atas jam sekian, lalu kemudian dilakukan pengawasan-pengawasan, maka ada banyak perempuan ditangkap. Padahal perempuan itu sedang mencari nafkah, ya, menjual makanan dan lain-lain, atau pulang dari pabrik. Semakin miskin suatu masyarakat, perempuannya harus semakin kerja keras. Atau perempuan yang harus kuliah malam, masa itu harus ditangkap, harus dilarang untuk keluar. Nah, jadi perempuan mengalami perlakuan negatif juga bisa berasal dari negara. Dalam hal ini adalah juga pemerintah daerah yang menjadi representasi dari negara. Demikianlah tadi pembelajaran dari saya tentang konsep-konsep utama yang harus diketahui mengenai gender, jenis kelamin, relasi kuasa, budaya patriarki. Dari saya, Dr. Sulistiawati Irianto, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih.